Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya? Baik semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian ketika kalian pergi keluar rumah, tetapkan selalu protokol kesehatan karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mulai pada bab yang kelima semester yang pertama tentang kalor dan perubahannya. Baik. Pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kemudian salah satu contoh dari kalor adalah ketika kalian ingin memanaskan atau ingin membuat air yang mendidih, air hangat, atau ketika kalian ingin merebus mie, atau ketika kalian ingin menyetrika, besinya itu akan mengantarkan panas. Itu contoh dari benda bersuhu tinggi ke benda yang suhu rendah. Kemudian satuan dari kalor adalah disebut dengan kalori, di mana satu kalor adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Ya, berarti satu kalori menghasilkan 1 derajat Celcius. Selanjutnya, dalam satu kalor itu menghasilkan dia 4,2 Joule. Kenapa Joule? Karena ketika dia menyatakan energi, itu maka satuannya adalah Joule. Ya. Kemudian alat ukur dari kalor adalah dinamakan kalorimeter. Kalorimeter ini nanti ada ketika kalian sudah memasuki kelas alia atau kelas SMA pada jurusan IPA. Nampak yang namanya termokimia. Di situ ada tuh namanya kalorimeter, baik itu standar entalpi, kemudian entalpi pembakaran, di situ dapat namanya sistem, di situ dapat namanya lingkungan. Itu namanya alat ukurnya adalah kalorimeter. Nanti ketika kalian nanti belajar apa itu kalorimeter. Selanjutnya, kalor itu sama dengan bisa mempengaruhi suatu benda. Contoh yang pertama, benda yang dipanaskan. Secara tidak langsung, benda dapat menerima kalor. Ini deh, secara tidak langsung, benda dapat menerima kalor. Sebagai contoh, ada di samping kayu yang terbakar, di mana kayunya itu akan menjadi suhunya itu akan menjadi naik. Kenapa? Karena adanya kalori yang dipanaskan. Kemudian yang kedua, benda yang didinginkan. Kalori itu bisa mempengaruhi benda. Benda itu bisa didinginkan. Secara langsung dapat melepaskan kalor. Ketika yang tadi itu yang dipanaskan nih, yang dipanaskan itu dapat menerima kalor. Sedangkan yang kalori didinginkan itu dia dapat melepaskan kalor, atau sebut juga dengan yang namanya penurunan suhu. Dari titik tinggi ke titik yang rendah. Contohnya itu, air es yang mencair, baik di dalam gelas maupun air yang sudah dimasukkan larutan ataupun terlarut tanpa pelarut. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh kalor terhadap mengubah suatu wujud zat yang awalnya apa menjadi apa. Contoh tadi tuh sama ada kaitan dengan benda yang didinginkan. Es batu yang menjadi cair ketika dia diberi panas. Itu contoh dari pengaruh kalor dapat mempengaruhi suatu benda. Selanjutnya, contoh perubahan zat oleh kalor. Yang pertama, padat menjadi gas itu disebut juga dengan penyeblian. Kemudian gas menjadi padat itu bisa disebut juga dengan kristal. Ya, betul. Kemudian
padat menjadi cair itu disebut juga dengan melebur. Sedangkan cair yang menjadi padat sama dengan mengembun. Gas menjadi cair disebut mengembun. Mengembun itu contoh pada kalian ketika kalian semua ada tuh air embun. Nah, itu contoh dari gas menjadi cair. Kemudian cair menjadi gas itu disebut juga dengan menguap. Nah, contoh ketika kalian merebus air, nanti di atasnya itu kan akan menjadi ada uap kan, uap air. Nah, itu contoh dari cair menjadi gas. Itu contoh dari perubahan wujud zat oleh kalor. Selanjutnya itu ada rumus kalor. Kalor yang diserap atau yang dikeluarkan dirumuskan sebagai berikut. Atau secara singkatnya itu Bapak waktu masih sekolah sebutnya juga Ki macan tutul. Nah, ini dia Ki macan tutul. Ki sama dengan M kali C kali delta T. Atau Ki macan tutul. Nah, di mana Q-nya itu dia kalor dan satunya itu adalah joule. Kemudian M itu massa benda dan satuannya kilogram. C itu kalor jenis, baik itu kalor jenis air, kalor jenis uap atau kalor jenis volume, itu satuannya joule per kilogram. Kemudian delta P ini perubahan suhu. Nah, ini dia ketika perubahan suhu itu harus ada yang namanya suhu awal dan suhu akhir, atau sebut juga dengan T1 dikurangi T2. Nah, itu untuk menghasilkan delta T atau perubahan suhu awal dan suhu akhir wujud zat tersebut ya dalam kalor. Selanjutnya itu ada yang namanya rumus kalor jenis. Kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg massa benda sebesar derajat tertentu. Misalnya 1 derajat Kelvin. Kemudian kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat. Nah, berbeda ya, kalau jenis itu menaikkan 1 kg. Kemudian kalau kapasitas kalor itu menaikkan suhu zat tersebut sebanyak derajat tertentu, misalnya 1 derajat Kelvin. Di mana rumus kalor jenis dan kapasitas kalor itu sebagai berikut. C sama dengan Q dibagi M dikali delta T, itu kalor jenis rumusnya. C itu sama dengan kalor jenis, satuannya joule per kilogram. Kemudian kalau Q itu kalor, satuannya joule. Kemudian kalau delta T itu sama aja ya, perubahan suhu dalam 1 Kelvin. Sedangkan kapasitas kalor itu C sama dengan M kali C. C itu sama, kapasitas kalor, M itu massa benda. Nah, di sini ada nih rumusnya lagi secara lebih jelasnya. Kalau jenis air, kemudian kalau jenis es dan uap. Di mana kalau jenis air itu rumusnya 4200 dikali joule dibagi kilogram per Kelvin. Nah, sedangkan kalau jenis es atau uap itu di 2100 dikali joule dibagi kilogram per Kelvin. Ini rumusnya. Kemudian untuk contoh soal kalor ataupun perubahan wujud kalor kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti Bapak berikan contoh soalnya atau latihan contoh soal tentang kalor dan perubahannya. Baik, untuk pertemuan hari ini segitu aja. Kalau ada yang kurang silahkan komen di bawah video ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.